Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bagaimana kabar Anda semua? Baik ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan bersemangat di dalam belajar daring. Ya, harus semangat ya, tidak boleh kendor. Karena seorang muslim itu seyogyanya dia adalah pantang menyerah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya tentang masih menentukan limit fungsi di ketahinggaan. Pada hari ini kita akan membahas limit fungsi ketahinggaan yang berupa bilangan rasional. Bilangan rasional yaitu bilangan yang berbentuk A per B ya. Nah, bilangan rasional ini adalah bilangan rasional. Nah, misalnya kita punya limit begini, limit fungsi X mendekati tahingga ya. Dari fungsinya adalah 2x pangkat 4 ditambah dengan 3x pangkat 2 dibagi dengan 5x pangkat 4 ditambah 1 ya. Ini berapa nilainya? Nah, bagaimana cara menentukan nilainya? Mungkin Anda boleh mencoba dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan substitusi langsung. Kalau kita substitusi langsung, apa yang terjadi? Apa yang kita dapatkan? Misalnya kita substitusi ya. Jadi apa menjadi apa? Menjadi 2 kali tahingga pangkat 4 ditambah 3 dikali dengan tahingga pangkat 2 dibagi dengan 5 kali tahingga pangkat 4 ditambah dengan 1. Oke. Kita selesaikan. Tahingga pangkatkan 4 tetap tahingga kan? Tahingga. Dikali dengan 2 dikali tahingga, ya tahingga. Tahingga kan? Tahingga. Begitu juga tahingga pangkat 2, tahingga kali 3, tahingga. Nah, dibagi dengan ini juga tahingga tambah 1, tahingga tambah tahingga, tahingga. Artinya apa? Ini sama dengan tahingga per tahingga. Nah, tahingga per tahingga itu adalah sama dengan apa? Sama dengan bukan 1 ya, tapi adalah tak tentu. Oke, tak tentu nilainya. Nah, sehingga berarti kalau kita temukan tak tentu, berarti perlu tak tentu itu kan berarti ada nilainya kan, tapi kan tersembunyi. Berarti kita perlu satu langkah, satu cara untuk menentukan berapa sih nilainya yang sesungguhnya. Maka pada kesempatan ini kita untuk menyelesaikan bilangan rasional yang bentuk rasional, maka kita memerlukan 3 langkah. Langkah pertama Anda tentukan dulu atau cari dulu variabel tertinggi. Oke. Tapi variabel tertingginya yang ada pada penyebut ya. Penyebutnya. Nah, yang ada pada penyebut. Jadi langkah pertama adalah menentukan variabel tertinggi dari penyebut, dari fungsi tersebut. Terus langkah kedua adalah membagi pembilang dan penyebutnya dengan variabel tertinggi tadi. Oke, itu langkah keduanya ya. Oke, langkah ketiga pergunakan sifat-sifat daripada limit fungsi tak terhingga itu. Oke, ini 3 langkah untuk menyelesaikan
atau menentukan limit fungsi rasional. Baik. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba untuk menghitung. Oke. Kertasnya ini. Oke, kita coba menghitung. Tadi adalah limit X mendekati tak hingga dari fungsi 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 dibagi dengan 5X pangkat 4 ditambah dengan 1. Oke. Kalau kita variabel tertingginya berapa? Variabel tertingginya berapa ini? Daripada penyebutnya masih kita lihat adalah variabel tertingginya adalah X pangkat 4. Dari mana ini, Pak? Dari sini ya. Nih. Variabel tertinggi dari apa? Dari penyebutnya. Oke, setelah kita temukan itu, maka langkah keduanya kita bagi dengan pembilang dan penyebutnya dengan variabel tertinggi ini. Artinya apa? Kita bagi gini. Limit X mendekati tak hingga 2 dari fungsi ini dibagi dengan 5X tambah 1 tadi. Nah, dibagi dengan 1/4 X pangkat 4 1/X pangkat 4. Perhatikan, mengali fungsi ini dengan ini sebenarnya sama saja kita mengali dengan 1 kan, tidak ada masalah. Dan ini bagi ini kan 1 ya. Nah, jadi tidak merubah makna, tidak merubah nilai ini. Nah, sehingga kita bisa operasionalkan. Jadi apa? Dengan limit X mendekati tak hingga menjadi apa? Menjadi 2X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 4. Oke, dibagi dengan 5X pangkat 4 ditambah dengan 1 dibagi dengan X pangkat 4. Oke, ini bisa kita selesaikan. Berarti bisa berapa tuh? Limit X mendekati tak hingga, ini kan 2 ya, ini kan bisa habis ya, 2 ditambah 3/X pangkat 2. Jadi ini ada 2, ini pangkat 4, ini pangkat 2, berarti sisa 2 di bawah ya. Paling kan ini habis ya, ini X pangkat 4, ini X pangkat 4, ini sisa 2. Oke, dibagi dengan ini juga, ini dengan ini kan sisa 5 ya, 5 ya, ditambah dengan 1/X pangkat 4. Oke guys, bisa kita lanjutin dengan cara memecah limitnya ini ya. Nah, berarti apa? Ini bisa kita ubah menjadi apa? Limit. Nah, limit X mendekati tak hingga dari 2 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1/X pangkat 3X pangkat 2. Oke, di bawahnya juga begitu. Limit X mendekati tak hingga dari 5 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1/X pangkat 4. Oke? Nah, sehingga bisa kita teruskan sini ya. Oke, sini ya. Nah, sehingga kita lanjutin, jangan kemana-mana.
Nah, sehingga ini berapa tuh? Limit gimana? Limit X mendekati tak hingga dari 2 itu adalah 2 kan? 2. Terus limit X mendekati tak hingga dari 3, ini kan 3-nya bisa keluar ya. Nah, ini kan berarti ini kan 0 ya. 3 dikali dengan 0 ya, gitu ya. Oke, di bawahnya adalah ini adalah 5. Ininya adalah 0 kan? 5 ini kan sifat-sifat limit ya, ingat sifat limit. Ini kan 0 ya, berarti tambah dengan 0. Nah, sehingga berarti adalah ini 2 per 5. Nah, sehingga diperoleh hasil daripada limit tadi itu yang awal itu adalah 2 per 5. Ingat sifat limit ya. Sifat limit itu kan kemarin limit X mendekati tak hingga dari apa? Dari 1 per X pangkat N itu kan sama dengan apa? 0 kan? Ya, ini sifat limit yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 per 5. Oke. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Anda silakan explore ya. Coba Anda hitung nanti sambil dikerjakan di rumah. Itu nanti ada, misalnya Anda lihat nanti di uji kompetensi ya. Silakan nanti Anda coba uji kompetensi 2 ya. Ada 1 soal situ, nggak usah banyak-banyak. Karena kemarin banyak usulan, Pak, jangan banyak-banyak soalnya. Bapak baik hati, 1 aja soalnya ya. Halaman uji kompetensi 2 ya ini ya. Halaman 30. Itu ada nomor 5 dan 6 saja ya. Nah, 2 saja. Nomor 5 dan 6. Oke. Silakan diselesaikan, dicoba dan diselesaikan, dikumpulkan di GCR sebagaimana biasa. Waktunya sampai malam, sampai jam 12 malam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga senantiasa bersemangat dan istiqomah di dalam belajar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.